Ini dia akan menentukan jati dirinya dengan ilmunya, dengan imannya tadi. Ini yang penting sekali. Kemudian apa kata Rasulullah? Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan baginya surga. Betul? Hadis riwayat? Jangan cemas. Udah makan? Belum. Bapak udah pilih orang nak makan. Bapak hidup kan itu langsung semangat murid bapak. Nak makan dia. Mainannya bukan Android. Tulang-tulang belulang. Orang udah mati. Nah, itu yang dipegang-pegang kan. Minum aja cari air payah dia. Tapi dia yakin dengan kehidupan dan dia semangat. Apalagi anak bapak yang ingin berilmu. Meninggal kita di sini masuk surga. Amin. Ada juga yang meninggal di pesantren Jawa tuh. Pas bapak datang kan meninggal, ada yang meninggal mandi kena sentrom. Kabelnya masuk air itu mungkin kan. Papanya dosen. Aman aja papanya. Kenapa? Dia berjalan menuju surga. Makanya sakit-sakit sikit Allah biasalah penghapus dosa. Orang berilmu dianggap bertanggung jawab moral untuk memilih dan menentukan arah hidupnya. Makanya anak bapak dikasih materi ini, hendaknya kita ngomong dengan mama, dengan papa, dengan siapa-siapa dengan ilmu. Setuju? Jangan tidak pakai ilmu. Mama si anu tuh mah gitu-gitu mah, aku ke situ lah mah. Tidak ada berilmu. Belum tentu yang kita lihat senang itu senang. Justru jangan-jangan dia orang yang menderita. Siapa yang tak kenal dengan artis yang hebat tuh, siapa namanya? Michael Jackson. Kata kita mewah dia, rupanya dia galau dan mati pun dalam kegalauan. Kenapa? Tidak ada ilmu. Ada pula yang hebatnya yang jago tinju, Muhammad Ali. Dilihatnya Tuhannya orang Kristen tuh pakai apa nah? Disalib. Pakai celana kecil sini. Karena dia orang berpikir sama dengan kamu. Orang berpikir itu ada ciri-cirinya, ya kan? Setiap yang dia lihat tuh dia pikirkan. Masa ya kok kayak orang Eropa Tuhan orang Kristen nih ya? Narsis dia nih katanya. Dilihatnya pula setan-setan tuh kayak orang kulit hitam semuanya. Masya Allah kok berbeda ya, kan? Akhirnya tidak benar nih agamanya. Makanya tidak boleh berikut-ikutan. Bapak sering juga ikut apologi Zuma. Apologi, ya kan? Apologi Zuma. Itu hebat. Rupanya masa ya Tuhan itu ada di dalam rahim manusia. Iya juga, ya kan? Nah, itu yang dipertuankan orang. Dengan debat-debat tuh banyak sekarang pendeta-pendeta yang mendapatkan hidayah. Berkat apa? Berkat ilmu. Makanya orang berilmu dianggap memiliki tanggung jawab moral untuk memilih dan menentukan arah hidupnya secara sadar. Tidak asal-asalan hidupnya, termasuk dalam menuntut ilmu. Ini yang penting. Kemudian rupanya ada yang mempengaruhi kerangka berpikir orang tuh. Kalau papanya jahat, mamanya jahat, anaknya pasti jadi anak jahat. Betul toh? Betul? Kalau siapa namanya nih? Tidak ada namanya. Si Upi aja lah. Kalau papanya jahat, anaknya jadi orang jahat. Betul? Betul toh? Kalau mamanya baik, anaknya baik. Betul? Betul. Apa alasannya? Pakai. Apa alasannya? Ini kata siapa nih? Schopenhauer. Kalau mamanya jahat, dia anak tuh jahat pula. Papanya juga kayak orang jahat kan? Dia masuk ke pesantren Mualimin, anaknya jahat juga. Betul? Betul. Siapa yang bilang betul? Betul dong. Nah, apa alasannya bilang betul? Pak gurunya jawab, nggak apa-apa. Setiap orang tua yang jahat, ayah yang jahat, ibu yang jahat, maka akan menurun kepada anaknya secara otomatis. Gitu. Karena setiap anak itu akan mencontoh dan mencermin terhadap sikap orang tuanya. Masya Allah. Bapak apa nih?
Putra Asyad. Pak Putra bilang kalau anak mamanya jahat, bapaknya jahat, pasti gennya itu. Kan itu hukum genetika tuh, ya kan? Pasti jahat. Tapi berbeda dengan santri yang di Sendayan kemarin. Belum juga tentu Pak, katanya. Ditantangnya. Siapa yang menantang? Siapa yang mau menantang? Silakan. Nih, Pak Wakasek. Silakan mic-nya. Nih, ya betul. Ya, sebagian memang ada yang seperti itu, tapi pada dasarnya perkembangan anak itu dipengaruhi oleh lingkungan. Jika lingkungannya baik, maka dia juga akan baik. Masya Allah. Ya, tepuk tangan sebenarnya. Kita beri kenapa keduanya, hebat keduanya nih. Hebat. Pak Putra dengan Pak Wakasek. Masya Allah. Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Ini memang Pak teori. Nah, kata saya, kalau emaknya baik, bapaknya baik, anaknya jadi orang baik, betul? Tapi dibantah oleh Pak Wakasek kita. Belum tentu juga katanya kan. Rupanya ada teori yang mematahkannya. Ini dia yang disampaikan oleh John Locke. Apa kata John Locke? Manusia itu seperti kertas putih. Nih, ini yang dibilang oleh Pak Putra, Pak Wakasek tadi kan, putih. Apakah ini tidak berlaku? Berlaku juga sebenarnya, tapi terpatahkan oleh ini. Ya Pak Putranya dipatahkannya. Apa katanya? Faktor eksternal, faktor luar, faktor pengalaman, faktor lingkungan itu juga bisa berdampak kepada kertas putih yang kita sebut dengan anak tadi. Betul? Makanya walaupun papa mama kita orang biasa-biasa, anaknya jangan sampai patah semangat. Kita berikan semua aplaus untuk yang orang biasa-biasa. Kita berikan aplaus. Apa buktinya Pak? Banyak orang yang biasa-biasa itu sekarang jadi orang hebat. Dan itu hasil temuan yang disampaikan oleh John Locke. 1632 sampai 1704 berlaku teori ini. Wah, rupanya teorinya ini ya kan terbukti sampai hari ini. Masya Allah. Sekarang timbul tanda tanya. Adakah teori yang lain yang mematahkannya? Boleh Pak Guru, boleh. Adakah teori yang lain yang mematahkannya? Kan kita cari pula. Katanya ibarat kertas putih aja tuh. Kemudian lingkungan lah, ya kan? Pendidikannya lah, ya kan? Kemudian lagi tontonannya lah yang menentukan dia. Kan gitu. Bacaannya juga. Nah, adakah teori yang mematahkannya? Kasih ibu-ibu di belakang lagi. Kita lihat. Bapak sudah ibu-ibu lagi. Ibu-ibu, ada nggak teori yang mematahkannya, Bu? Silakan kasih. Nih ibu nih hebat nih. Kita dengar ibu nih. Apalagi orang IPA itu tahu dia. Silakan. Bapak ibu semuanya, nama Bapak ada, silakan. Rupanya teori eksternal itu, ya kan, hanya berlaku sampai 1704 Masehi. Ternyata yang mematahkannya adalah William Stern. Apa kata William Stern dalam teori konvergensinya? Selain bawaan dari, ini yang Pak Putra bilang tadi, bawaan dari dalam itu ada. Selain bawaan dari dalam, yang faktor eksternal itu juga. Itu yang teori empiris yang dibilang oleh Pak Ustadz di belakang tuh. Gabung katanya. Itulah yang mempengaruhinya. Rupanya yang teori konvergensi dipatahkan oleh Islam sendiri. Sebelum dipatahkan ada pula yang menyemangati teori konvergensi. Kita lihat ini dulu. Supaya tak hiduplah. Nih kan orang jahat nih, lihat tuh. Dia kan kelahi aja tuh. Atau mungkin bawaan dari dalam kan? Buaya pula yang makan dia.
Kelahi lah terus, nah, ya kan? Berkawan dia, itu dia. Nah. Now the other one. When I say go, push against my back, and we'll walk up the hill. Ready? Go. Badan kecil tuh terjepit aja. Like it. Nah. Now we're gonna have to work together to get out of this. Itu dia harus kerjasama katanya. Right foot. Who's right? You're right or mine? I don't care. Mine. Well, why yours? Okay, you're right. Ready? Okay, got it. Okay. Right. Left. Right. Look, we're moving. Buaya belah lagi, coba lihat tuh. Stay with me. Right. Left. Right. Left. Right. Coba lihat tuh. Working on it. Okay. Here's the deal. Stretch out your neck. Kurus dia rupanya berguna juga kan? Lihatlah. Won't let me fall after you grab the rope. You're just gonna have to trust me. You know, it's a good thing you're not a big fat guy. This would be really difficult. Almost. It's stuck. Take your time. No hurry here. Ada tuh. Selamat Dean. Yeah. Ooh, look at me in my bad self. I snatched you right out of the... Apa pelajaran dari film tadi? Kan udah kita tonton tadi, masa nggak bisa? Apa pelajaran dari film tadi? Kita harus saling bekerja sama. Iya, awalnya dia jadi orang jahat kan, tapi karena ingin